Apa itu Aisyah gitu? Ya, melayani Tuhan itu menyenangkan kalau bareng-bareng ya. Pasangan suami istri ya itu melayani Tuhan tuh udah luar biasa, kompak sepakat melayani Tuhan. Apalagi yang jomblo ya. Oke, teman-teman, Bapak Ibu Saudara, kita akan nyanyikan satu pujian. Ini nggak tahu kenapa ini dengan Erik dan Caca ini kita nih nyambung nih ya. Karena pujian yang kita akan nyanyikan hari ini adalah sama ya. Judulnya adalah Ku Terima Berkat. Artinya jikalau bukan karena Tuhan ya, jikalau tanpa kasih Tuhan, kita nggak akan sanggup jalanin hidup ini. Ya bener ya. Jadi kalau bukan karena Tuhan, akan banyak kesakitan, janji palsu, ya akan banyak orang-orang yang di sekitar kita yang melukai kita. Kita nggak akan bisa bertahan di dunia ini, benar nggak? Ya, tapi karena Tuhan, ya, karena kasih Tuhan, karena semuanya Tuhan, maka kita bisa jalani hidup ini dengan kemenangan, ya, dengan semangat yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada satu pribadi yang kita dapat percaya di bumi ini, ya. Bahkan istri dan suami kita pun nggak 100%, betul? Tapi percayalah, kalau bukan karena Tuhan, saya percaya kita sampai hari ini akan semua karena Tuhan, amin. Siapkan hatimu Bapak Ibu hari ini. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk ke dalam pelataran Tuhan, mesbah, dalam hadirat Tuhan. Mari bawa semua ya penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Ingat semua, kalau karena bukan Tuhan, saya emang gak ada apa-apanya hari ini gitu ya. Kalau bukan karena Tuhan, wah saya sudah selesai ya. Kalau bukan karena Tuhan, saya sudah menyerah. Tapi karena ada Tuhan, saya semangat. Tapi karena ada Tuhan, saya terus berjalan. Bahkan Tuhan membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Yang percaya katakan amin. Ya, haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Jikalau bukan karena Tuhan. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Mari angkat tanganmu, katakan ku terima berkat. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu, sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaanmu penuhiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita nyanyikan bait yang kedua. Semua karena kasih Tuhan. Semua karena kasih Tuhan, semua karena kuasa Tuhan, maka ku sanggup menjalani hidup ini Selama hatiku percaya Tuhan. Selama hatiku percaya, selama jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan Mari angkat tanganmu, katakan ku terima berkat.
wajah-Mu Tuhan, sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuh. Sambil angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan pujian ini hari ini Bapak Ibu Saudara. Berkat Tuhan itu yang kita terima dari Tuhan. Berkat Tuhan bukan materi, berkat Tuhan bukan masalah dunia ini. Berkat Tuhan, Tuhan bilang adalah berkat kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita hidup kekal, itu berkat yang abadi yang Tuhan janjikan buat kita semua. Tapi Tuhan bilang apapun yang kita sentuh, apapun yang kita kerjakan, kalau kita melibatkan Tuhan, kita tahu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang buat itu berhasil. Amin. Apa yang menjadi masalahmu hari ini? Angkat tanganmu. Apakah kau sakit malam hari ini? Apakah kau berbeban berat malam hari ini? Datang sama Tuhan. Dia sumbernya. Apa yang menjadi keluhanmu? Dia sumbernya. Mari datang sama Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan, kalau bukan karena Engkau Tuhan, aku gak akan bisa jadi apa-apa Tuhan. Karena Tuhan aku hidup hari ini. Karena Tuhan aku bisa melihat banyak hal yang baik dalam hidupku Tuhan. Aku percaya Tuhan, semuanya karena Tuhan. Mau aku terima berkat yang dari Tuhan. Aku mau terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Percayalah. Percayalah semua karena anugerahnya, semua karena kebaikannya, semua karena anugerahnya. Oh, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Oh, haleluya. We worship You Lord. Engkau yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Engkau yang belum katakan haleluya, haleluya, haleluya. Mari bermazmur bagi Tuhan. Katakan Dia sungguh baik. Syakaralabatakaralabalabalabalaba. We worship You Lord. Yaralaba takaralaba syakaralabalabalabalabalabalaba. Oh yaralaba takaralabalabalabalabalabalabalabalaba. Yaranama yaralabalaba. Oh yaralaba takaralaba syakaralaba. Yaranama yaralaba. Haleluya. Tetap sembah Dia, tetap sembah Dia. Haleluya. Tiada Tuhan seperti Engkau. Kami menyembah-Mu, kami naikkan syukur bagi Tuhan. Apa jadinya hidup kami kalau bukan karena Tuhan? Apa jadinya hidup kami kalau bukan karena kasih Tuhan? Oh, kami ini hanya debu Tuhan, kami ini hanya abu Tuhan, tapi kasih-Mu luar biasa. Kami hidup karena kemurahan Tuhan, kami hidup karena kebaikan Tuhan. Kami nyatakan Tuhan Engkau segalanya. Ya rabatakaralaba syakaralabalaba. Oh ya rabatakaralabalaba. Oh mari angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan sambil menyanyikan pujian. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra dan Roh. Percaya saja, kau sudah terima berkat kuasa yang dari Roh Kudus. Yes. Ku kerjakan dibuatnya berkasih, sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku,
damai dan penyertaan-Mu penuh. Dengan lembut saja ku terima berkat, angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara rumah boleh nyanyikan ini. Ku terima berkat Rasakan hadirat Tuhan yang datang dari Yes. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat malam hari ini. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Amin. Sinar wajahnya, sinar wajahmu yang menerangi langkah-langkah kita. Yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhi, damai dan penyertaan-Mu Tuhan. Damai dan penyertaan-Mu penuhi. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kata amin. Ya, kanan kiri boleh tos dulu ya, karena kita udah boleh salaman hari ini ya. Indonesia udah bebas virus Bapak Ibu Saudara ya. Puji Tuhan, saya sudah kemarin itu vaksin yang kedua udah beres ya. Jadi udah boleh, kalau dari vaksin udah bebas. Udah boleh jalan-jalan ya. Tidak Bapak Ibu Saudara ya, tetap jaga protokol ya. Oke ya, kita semangat karena kita terima berkat yang dari Tuhan, amin. Berkat yang abadi, berkat yang luar biasa. Karena itu kita nyanyikan pujian hari ini, kasih setiamu nyata bagiku Tuhan. Sambil tepuk tangan semuanya. Kita mau terima berkat yang terbaik, amin. Karena itu kita berkatakan, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Yes. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, Ya. hikmat kebajikan bersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya yang sangat percaya besar katakan, aku bagiku. diberkati. Oh. Aku Semua tangannya diberkati, begini dong. aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari joget sama-sama ya. Menari di hadapan Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, Asik. hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, Amin. dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya tangan di atas seperti ini ya. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, Ya. karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Kalau ada Tuhan bagiku. kanannya bilang kamu diberkati. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Katakan kamu diberkati. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Katakan sama-sama lagi. Tuhan Kita bagiku. diberkati, kita diberkati. Oh. Kita diberkati, kita dilimpahi, karena Allah sanggup
menyediakan, kita diberkati, kita dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan semuanya yang diberkati. Haleluya. Yang dilimpahi katakan haleluya. Haleluya. Katakan sekali lagi Jesus. Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya yang diberkati akan lebih perpuluhan 100%. Amin. Amin. Seru ya bro. Seru ya. Seru ya hari ini ya. Ada kesaksian setelah ini? Ada kesaksian. Kesaksiannya itu dari Ibu Lani. Langsung aja kesaksian. Oke. Shalom Bu Lani. Selamat malam. Shalom, Oke, selamat malam. Kedengaran suaranya? Shalom, selamat malam semuanya. Terima kasih ya sudah dikasih kesempatan untuk bersaksi menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup saya. Benar tadi itu lagu yang pertama, aku terima berkat. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada aku sanggup menjalani hidup ini. Ya, itu pun yang saya alami. Ya, perkenalkan nama saya Lani. Nah, minggu lalu Bu Megi kesaksiannya cerbung, cerita bersambung. Saya cukup cerpen aja ya. Itu. Saya seorang survivor kanker payudara. Ya, saya divonis di tahun 2015, jadi udah sekitar 6 tahun lalu. Pastinya kalau seorang yang divonis kanker, perasaannya itu pasti takut ya, takut mati, takut, terus bingung kenapa dapat sakit seperti itu gitu loh ya. Itu pun saya alami pada saat itu. Tapi saking nggak percayanya juga, saya sampai datang ke 4 dokter untuk memastikan kalau memang saya kena kanker. Ternyata semua dokter menyatakan saya kena kanker. Takut ya, iya betul itu loh. Tapi akhirnya saya berserah pada Tuhan Yesus. Tuhan, terjadilah apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Saya akan terima. Jadi saya terima semuanya, lalu saya berobat gitu loh. Tapi kalau bukan karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, mungkin tidak akan seperti ini saya. Kalau diingat lagi pada saat terjadi, pada saat saya operasi, pada saat saya berobat di kemo ataupun sinar, semua saya jalan sendiri. Pada saat operasi pun saya jalan sendiri ke rumah sakit, daftar sendiri, karena memang nggak ada keluarga yang bisa menemani pada saat itu. Saya melihat itu karena kasih karunia Tuhan, kekuatan Tuhan yang diberikan pada saya. Saya bisa melakukan atau bisa melewati semua treatment-treatment itu. Pada saat kemo pun juga. Seperti Susan juga pernah alami, ya tidak enak untuk kemo, tapi semua bisa saya lalui karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus yang menolong saya untuk bisa melewati semuanya itu. Bahkan di saat treatment yang hampir 10 bulan saya lakukan, selesai dokter bilang tidak ada obat lagi yang perlu diminum. Itu juga membuat saya takut juga. Karena orang lain minum obat, kok saya nggak ada obatnya. Ya, obatnya dokter bilang hanya hati yang gembira dan olahraga. Pada saat itu saya ingat juga firman Tuhan yang mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu juga yang menguatkan saya kembali untuk bangkit lagi. Kalau Tuhan sudah menyembuhkan saya, selesai treatment saya selama hampir 1 tahun itu, berarti Tuhan menyembuhkan saya 100%. Saya yakin dan percaya tidak ada lagi sel kanker di dalam tubuh saya.
Puji Tuhan, itu bisa saya lewati. Dan sekarang sudah 6 tahun, saya sudah kontrol berkali-kali, semua hasilnya bagus. Ya, saya bersyukur sekali karena saya punya Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa, yang sabar, yang selalu menolong saya dan tidak pernah meninggalkan saya. Di saat saya perlu, saya berdoa, saya minta pertolongan kekuatan Tuhan, Tuhan Yesus yang memberi pertolongan pada saya. Tidak salah memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan Yesus yang sanggup memberi kekuatan. Puji Tuhan banget. Saya sehat banget sampai saat ini. Saya bersyukur banget. Itu karena Tuhan Yesus memberikan mujizat kesembuhan pada saya. Saya bisa bergabung di KUL juga ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan mau saya berkembang di KUL ini, supaya saya juga bisa melayani. Karena saya percaya, kalau saya masih diberi kesempatan hidup, sehat, Tuhan mau saya melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tuhan mau saya memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Semoga saya bisa terus melayani Tuhan dan tetap setia sama Tuhan Yesus. Itu saja cerita saya, bagaimana Tuhan Yesus telah menolong hidup saya selama saya sakit, penyembuhan, dan sampai sembuh sampai saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, thank you ya Bu Lani atas kesaksiannya. Sama-sama, terima kasih. Memang hidup ini kita masih ada itu cuma karena kasih karunia Tuhan. Betul sekali. Ya, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Tepuk tangan dulu sekali dong buat Tuhan kita yang baik banget, amin. Iya, haleluya. Kita mau dengarkan firman Tuhan hari ini, kita siapkan hati kita. Ini satu lagu pujian bagus sekali ya, arti kehadiranmu. Bapak Ibu, siapa yang tahu Michael Penjahitan? Coba angkat tangannya. Bukan Michael Jackson ya. Itu yang kemarin, yang minggu lalu bawa firman kalau nggak salah. Apa itu? Michael Jackson ada. Michael Jackson ada? Iya ada. Serius? Iya. Emang ini bukan lagu Michael Penjahitan, tapi dia punya cerita ketika dia, ya ini diciptakan sama Jonathan Prawira. Ini atas namanya dia sendiri, Jonathan Prawira itu ini liriknya dari J-O-N-A itu semua atas nama dia gitu ya. Tapi suatu hari ketika lagu ini dibawakan oleh Jonathan Prawira, jadi si Michael Panjaitan ini belum terkenal tahun 2004 atau tahun berapa gitu, dia masih di desa gitu ya. Ya, jadi Michael ini bilang, Tuhan suatu hari nanti saya mau nyanyikan lagu ini, pokoknya di atas panggung, di atas gimana gitu ya, nyanyi lagu arti kehadiranmu ini gitu ya. Dia belum terkenal, dia belum punya apa namanya kayak album apa segala macam ya, lagu-lagu rohani gitu ya. Dia ceritakan kesaksiannya ya. Ketika dia bilang mau nyanyikan lagu ini suatu hari nanti, dan dia sudah lupa, dia punya iman itu dia udah lupa gitu. Kalau dia pengen nyanyikan lagu ini di panggung yang sangat besar gitu ya, karena lagu ini sangat berarti buat dia di waktu itu ya. Nah, singkat cerita, dia berjalan waktu, dia udah gak kepikiran ya. Suatu kali ada sutradara atau produser terkenal ya, udah membawain banyak artis. Dia bukan orang yang takut akan Tuhan sih, cuma bukan Kristen, tapi dia buat label rohani gitu ya, buat lagu-lagu rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua lagu-lagu itu udah dikasih tahu. Koyok nanti lagu A, Sidney Mohede contoh lagu B, dan semuanya gitu. Udah ada lagunya masing-masing. Nah, giliran si Michaelnya dikasih 2 pilihan lagu, Bapak Ibu Saudara. Kalau si Michaelnya bebas, kamu boleh milih lagu, tapi ada 2 pilihan lagu. Satu arti kehadiranmu, satu lagi yang lain lah, ada lirik yang lain. Wah, langsung dia tanpa mikir, dia langsung pilih arti kehadiran Bapak Ibu. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, dia sudah lupa kerinduannya, dia sudah lupakan mimpinya yang gak akan mungkin itu, karena dulu siapa dia gitu ya. Tapi bisa bertahun kemudian Tuhan jawab ya, di dalam mimpinya dia itu dijawab Tuhan di masa depan yang hari sekarang gitu ya. Jadi dia nyanyikan lagu ini di panggung yang sangat besar, dia nyanyikan lagu arti kehadiranmu ini Bapak Ibu.
Nah, mungkin juga sama kita Bapak Ibu Saudara punya mimpi, punya kerinduan, mungkin udah lupa. Tapi percayalah Tuhan tidak pernah lupa apa yang kita doakan, apa yang kita kerjakan, apa yang mungkin tahun-tahun sebelumnya. Percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita tidak pernah ingkar janji. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini, arti kehadiran. Jalan Tuhan itu tak terselami. Percayalah rencananya indah buat kita semua. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku kehadirat-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal Bapak Ibu Saudara. Jalan-Mu tak terselami. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami, oh Yesus, oleh setiap hati kami. Namun satu yang kami percaya bukan, namun satu hal ku percaya, ada rencana-Mu yang indah. Yes, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk firman Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mari sambil angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Pujian ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mungkin kau nggak bisa mengalami apa yang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini. Percayalah satu hal, tidak ada rencana Tuhan yang gagal, tidak ada rencana Tuhan yang batal, rencananya selalu berhasil, rencananya selalu indah. Yang penting apa yang kita utamakan hari-hari ini. Yang penting adalah hadirnya Tuhan lalu dalam hidup kita. Yang terpenting dari segalanya adalah Tuhan hadir. Amin. Yang terpenting Tuhan ada. Itu lebih dari apapun kita miliki bumi ini dan segala isinya. Percayalah itu tidak pernah mempuaskanmu. Percayalah itu tidak akan pernah membuat kau bahagia. Dan walaupun kau tidak terkaya secara materi atau dengan apapun itu, tapi kau cukup dengan hadirat Tuhan, kau cukup dengan penyembahan, kau cukup dengan kasih sayang Tuhan. Itu lebih luar biasa, lebih dari segalanya. Itu akan membuat kita lebih bahagia, kita lebih beda dari yang lain.
Kenapa? Karena kita tahu arti kebahagiaan, arti kesuksesan bukan dari dunia ini, tapi saat kita bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Percayalah, penyertaan Tuhan sempurna. Sambil nyanyikan, angkat di hadapan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti sekali lagi penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Silakan Ciola, Roy. Kurata karana nama shikata karala nama shandara nama shi sikata karana nama shikarala nama shandara nama shikata karala nama shi kurata karana nama shikata karana nama shandara nama shi kurata karana nama shikata karana nama shandara nama shikata karala nama shi. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat setiap kemurahan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Sebentar firman-Mu akan disampaikan. Berikanlah roh hikmat, pewahyuan supaya kami boleh memahami firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Tolong kami untuk menghidupi dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Biarlah setiap firman yang kami dengar boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Menyerahkan menit-menit ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan hanya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, senang sekali saya bisa bertemu kembali bersama Bapak Ibu Saudara yang terkasih pada malam hari ini. Puji Tuhan, dalam kesempatan ini saya akan berbicara tentang trusting His sovereignty, mempercayai kedaulatannya. Kita mau belajar tentang kisah Yusuf pada malam hari ini. Mungkin next, latar belakang. Ya. Dampak dari COVID pandemi ini tidak sedikit berdampak negatif bagi umat manusia, dan tidak sedikit yang menimbulkan krisis, termasuk bagi anak-anak Tuhan. Tidaklah mudah dan tentunya tidak nyaman apabila hal itu terjadi dalam hidup kita atau orang yang kita kasihi. Satu hal yang kita perlu ingat, bahwa bagaimana kita merespon situasi tersebut sangatlah menentukan kita di masa mendatang, dan bukan dari pergumulan itu sendiri. Melalui kehidupan seorang Yusuf, kita akan belajar bagaimana Yusuf merespon setiap krisis
kehidupan yang terjadi di hidupnya, yang pada akhirnya membawa Yusuf dari survival atau bertahan hidup menuju revival, kebangkitan. Tuhan itu memberikan kepada kita kemampuan untuk menghadapi setiap tantangan. Firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui kekuatanmu. Karena Tuhan itu setia, Dia pasti akan memberikan setiap kita jalan keluar. Percayalah kalau Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita, Tuhan itu tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Kita pasti mampu menanggungnya. Tuhan juga setia. Dia, amin. Mari belajar bagaimana Yusuf dalam hidupnya. Dia selalu datang kepada Tuhan dalam keadaan tertekan. Ketika dia menghadapi masalah, ketika dia takut, dia datang kepada Tuhan. Dalam berbagai masalah dalam hidupnya, Yusuf selalu menghampiri Tuhan. Makanya Yusuf menjadi orang yang disertai Tuhan. Di dalam Kolose 1 ayat 16, next. Berkata demikian, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Salah satu keahlian hidup yang harus dimiliki semua orang adalah kemampuan menghadapi tantangan. Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Kita mampu menyesuaikan diri dengan keadaan, itu merupakan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita diberikan kemampuan untuk menghadapi setiap tekanan, tantangan apapun, dimanapun. Oleh sebab itu, karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara punya kekuatan yang Tuhan berikan dan keahlian hidup yang setiap orang harus miliki, seperti menyelesaikan masalah. Jangan datang seperti Yusuf. Tuhan ingin kita cakap menanggung segala sesuatu. Supaya apa? Supaya iman kita itu bertumbuh dan kita mengalami Tuhan. Kita itu perlu belajar supaya kita cakap menghadapi tantangan hidup. Justru masalah dalam hidup kita, tekanan, berbagai penderitaan itu kesempatan bagi kita untuk mengalami Tuhan. Saya merasa betul waktu saya susah, saya tertekan, di situ pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Ketika kita ditekan, kita akan menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Kalau Tuhan menjadi satu-satunya yang kita andalkan, oleh dan penderitaan yang mungkin akhir-akhir ini kita alami, mungkin kita menghadapi badai kehidupan. Saya mau katakan, nikmatilah momen ini. Karena di momen-momen seperti inilah kesempatan kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam Roma pasal 5, Bro Erwin tolong. Ayat 3-4 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jangan pernah putus pengharapan Bapak Ibu. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Miliki iman, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kalau kita percaya sama Tuhan, percayalah bahwa Tuhan itu berkuasa. Tidak ada yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan.
Percayalah bahwa segala sesuatu ada di dalam kontrolnya Tuhan. Minta Tuhan berdaulat penuh atas hidupmu. Tuhan gak akan izinkan sesuatu terjadi di luar dari kehendak Tuhan ya. Saya percaya Tuhan itu sanggup mengubah niat jahat orang sekalipun untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Seperti yang dialami Yusuf dalam Kejadian 37 sampai 50 kalau kita baca ya. Kakak-kakaknya mereka yang jahat kepada dia. Tapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan. Tuhan berdaulat atas hidup Yusuf sehingga dia menjadi orang yang berkuasa di tanah Mesir, dan kemudian dia dapat menyelamatkan keluarganya dan bangsanya. Yusuf menjadi orang nomor 1 di Mesir dengan melalui proses yang tidak mudah. Ada begitu banyak fase kehidupan yang Yusuf harus lewati ya. Next. Bro Ervin tolong. Next. Ya. Yusuf mengalami berbagai fase yang secara manusia tidak enak. Ya, fase yang pertama itu fase the dreamer atau tukang mimpi. Dan yang kedua fase survival. Dan fase yang ketiga revival. Ketika di dalam masa-masa fase pembentukan, Yusuf tidak berontak ketika masuk dalam proses pembentukan. Yusuf memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan. Yusuf memilih berserah kepada Tuhan, percaya kedaulatan Allah. Itulah iman Yusuf kepada Allahnya. Yusuf bergantung kepada Allah untuk melakukan baginya apa yang dia tidak mampu lakukan. Dan bergantung kepada Allah untuk memampukan dia melakukan apa yang harus dia lakukan sendiri. Dalam kisah perjalanan Yusuf, kita boleh ambil pembelajaran bahwa memiliki respon yang benar dalam menghadapi tekanan. Saat kita mengalami penderitaan sudah tentu itu tidak bahagia. Saat kita diuji, saat kita dicobai, kita menghadapi kesengsaraan, penderitaan dan tekanan, gak ada yang sukacita, yang ada adalah duka cita. Kita sedih, kita stres, mungkin kita tertekan, mungkin ada yang sampai darah tinggi, mungkin ada juga yang sampai mual saking stresnya. Tapi saya mau katakan terus berpengharapan kepada Tuhan. Ucapkan firman Tuhan. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam Roma 8 ayat 28 mengajarkan kita kunci kemenangan. Kalau kita punya Tuhan, siapa yang jadi lawan kita? Firman Tuhan bilang gitu kan. Kalau kita mau menang, kita cuma butuh Tuhan. Asalkan Tuhan di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Nah masalahnya, bagaimana caranya supaya Tuhan ada di pihak kita? Bagaimana caranya supaya Tuhan yang pegang kendali dan berdaulat atas hidup kita? Di dalam Roma 8 ayat 28 berkata demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau saat ini kita dalam tekanan, dalam masalah, di dalam pencobaan ataupun penderitaan, saya yakin dan percaya kita ingin menang. Pertanyaan saya, apakah Bapak, Ibu, Saudara mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan itu mengasihi sesamanya. Orang yang mengasihi Tuhan melakukan setiap firman-Nya. Orang yang mengasihi Tuhan melakukan
firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang yang mengasihi Tuhan itu akan sungguh-sungguh hidup berkenan kepadanya. Dan orang yang mengasihi Tuhan akan hidup takut akan Dia. Tidak melakukan kejahatan. Kalau kita ingin menang dalam hidup ini, menghadapi apapun, hiduplah mengasihi Tuhan. Hiduplah sesuai dengan rencana Tuhan. Jangan keluar dari jalannya Tuhan. Lakukan kebenaran firman-Nya. Lakukan kehendak-Nya dalam hidup kita. Kalau kita percaya mengamini ayat ini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, tapi tunggu dulu. Dia akan bekerja untuk segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, tapi apakah kita mengasihi Dia? Dan kemudian dikatakan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apakah kita hidup dalam kehendak-Nya? Ya, penderitaan, tantangan, badai kehidupan mengajarkan kita tidak hanya cakap berperang dan mengalami Tuhan, tapi juga untuk mengajar kita mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yeremia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Di dalam Mazmur 46 ayat 1b berkata, next, ya. Mazmur 46 ayat 1b, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Belajarlah mengandalkan Tuhan, sumber pertolongan hidup kita. Waktu menghadapi tekanan, waktu kita menghadapi banyak tantangan, jangan panik. Jangan tergesa-gesa buat keputusan apa-apa. Saya teringat dengan firman Tuhan, dengan tinggal tenang terlebih. Karena ketika kita tenang, kita jadi bisa berdoa. Waktu kita berdoa, kita sedang mengandalkan Tuhan. Dan kita sedang meminta hikmat Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Kecerdasan manusia itu terbatas. Tapi hikmat dari Tuhan yang akan memampukan kita untuk melewati setiap tantangan yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, kami sekeluarga alami bagaimana Tuhan pelihara kami dengan hikmat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ya, waktu kita berdoa, mintalah hikmat dari Tuhan. Bagaimana kita harus menyelesaikan masalah kita. Tuhan itu tempat perlindungan dan kekuatan kita. Penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Berapa kali kita mengelewatin masalah dalam hidup kita. Berapa kali kita ngelewatin begitu banyak tekanan dan tantangan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan gak akan pernah tinggalkan kita. Dan Tuhan itu setia menolong kita. Tuhan yang melepas kita dari semua permasalahan yang mengganggu setiap hidup kita. Tuhan yang membebaskan setiap utang-utang kita. Yang membuat kita bebas dari rasa sesak ketika kita mengalami tekanan hidup. Sebagai manusia ya kadangkala kita nggak ngerti. Ketika kita berdoa, datang sama Tuhan, kita sedang belajar mengandalkan Tuhan. Dan kita akan melihat betapa Tuhan itu sanggup mengerjakan jauh lebih besar dari apa yang sanggup kita doakan dan pikirkan. Itulah Tuhan kita yang luar biasa, Bapak Ibu. Belajarlah berseru kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Kebanyakan orang Kristen lah ketika punya masalah selalu cari tempat pelarian. Selalu cari tempat curhat. Entah itu teman, entah itu pendeta. Fanatik sekali dengan konseling. Saya tidak bisa bilang konseling itu tidak boleh. Tapi saya bilang gini, konseling belum tentu menyelesaikan masalah. Dalam hidup saya itu sangat jarang sekali saya konseling. Hampir dibilang tidak pernah. Ketika
saya ada dalam masalah, ketika keluarga kami ada di dalam masalah, saya melatih diri. Kalau ada masalah itu lari kepada Tuhan. Karena manusia belum tentu bisa dipercaya. Pendapat manusia itu, pandangan manusia belum tentu yang paling benar. Orang yang kita ajak cerita belum tentu itu peduli sama kita. Nasihat mereka itu belum tentu yang terbaik. Tapi hikmat yang dari Tuhan, itu yang paling dahsyat. Dan ketika kita datang sama Tuhan, Dia itu sangat mencintai kita. Dengan kasih-Nya, pasti Dia akan memberikan kita hikmat dan jalan keluar yang luar biasa. Tuhan sendiri yang akan menuntun setiap kita untuk melewati hari ini, nggak akan pernah tergantikan. Kita akan ngalamin Tuhan yang hidup, yang nggak cuma kita bicara atau yang nggak cuma kita baca-baca atau kisah-kisah di Alkitab tentang perbuatan-perbuatannya, tapi kita itu ngalamin sendiri bagaimana Tuhan itu menolong kita ketika kita ada masalah, ketika kita butuh pertolongan, Dia selalu ada. Ya, saya bisa cerita banyak bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya pribadi dan keluarga. Tetapi mungkin waktu nggak cukup ya. Waktu kita menghadapi masalah, kita perlu bangkitkan iman kita. Tuhan, kita sering kadang-kalanya kita sering melupakan dan tidak lagi menceritakan bagaimana Tuhan itu sudah tolong kita. Tapi kita perlu ingat-ingat itu. Iman Yusuf bertumbuh karena dia biasa menghadapi tantangan, dan Yusuf banyak mengalami pertolongan Tuhan. Kita akan semakin bertumbuh iman kalau kita mengalami pertolongan Tuhan. Karena itulah Tuhan mengizinkan kita melewati setiap badai kehidupan. Pakai kesempatan ini untuk sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan dan mengalami Dia. Kita semua menghadapi banyak tantangan di masa-masa sulit ini. Tapi jangan izinkan kekhawatiran memerintah di pikiran kita. Jangan izinkan kekhawatiran akan hal-hal yang belum tentu itu terjadi menguasai hati dan pikiran kita. Jangan sampai iman kita dikalahkan oleh ketakutan. Kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Kita bilang kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala kemustahilan. Mari minta Tuhan terlibat dan jangan pernah takut. Ketika engkau mulai takut, mulai khawatir, katakan firman Tuhan ini. Ya, Mazmur 116 ayat 7. Mazmur 116 ayat 7 berkata begini, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kalau Tuhan pernah menolong kita di masa-masa yang lalu, Tuhan sanggup tolong kita hari ini. Tuhan itu setia. Dia tidak pernah ingkar janji. Seringkali waktu iman kita lemah, kita perlu mengingatkan kepada jiwa kita. Kita akan kebaikan Tuhan. Mengingatkan, ngomong ke jiwa kita betapa Tuhan itu baik. Ngomong kepada roh kita, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saya percaya akan ada happy ending bersama dengan Tuhan di dalam skenario hidupmu. Di dalam Mazmur 103 ayat 2,
Mazmur 103 ayat 2 berkata begini, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Seringkali kita mulai jauh sama Tuhan, itu kita jadi lemah. Dan kita mulai lupakan Tuhan. Sebenarnya kita itu harus mengingatkan jiwa kita. Kita harus berkata kepada jiwa kita, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya, manusia itu cenderung suka lupa akan kebaikan Tuhan. Sama kebaikan orang, kadang kita gampang sekali lupa. Begitu juga dengan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu kita terus ingatkan jiwa kita, jangan takut. Kalau Tuhan pernah tolong saya, Tuhan akan tolong saya lagi. Percaya saja akan ada happy ending bersama dengan Tuhan. Amin. Tenanglah hai jiwaku, jangan lupakan akan kebaikannya. Tuhan telah berbuat baik kepada setiap kita. Ayo ingatkan jiwa kita. Ya, waktu hubungan mungkin rumah tangga mulai hambar, ingatkan dirimu bagaimana pengorbanan istri, bagaimana pengorbanan suami, bagaimana mereka mengasihi engkau. Kalau kita ingat-ingat itu masa-masa sulit, itu biasanya hati kita itu akan terasa lebih hangat terhadap pasangan kita. Karena bagaimana pasangan kita berjuang bersama-sama, bagaimana pasangan kita itu berkorban untuk kita. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, 1 Petrus 4 ayat 7, ini menjadi rema buat saya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Keadaan ini yang kita hadapi akhir-akhir ini tuh nggak mudah. Tapi kita harus belajar menguasai diri kita. Dan jadilah tenang. Kenapa kita harus tenang? Supaya kita bisa berdoa. Kita nggak bertindak gegabah, tapi kita belajar mengandalkan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus, minta hikmat dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah yang ada di depan kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu. Karena dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kita harus tenang dan percaya. Hiduplah mengasihi Tuhan, hiduplah dalam rencananya, lakukan kebenar firman-Nya. Semakin banyak peperangan yang kita menangkan bersama Tuhan, semakin banyak kesempatan kita mengalami Tuhan, dan iman kita bertumbuh bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada, sebelum saya berdoa, mungkin ada tambahan, Pak Hendra. Ada Bu Yola, silakan. Ya. Sebelum saya berdoa, ada satu pujian yang kita sama-sama akan nyanyikan. Pujian inilah yang menguatkan kita. Apapun yang menjadi persoalanmu saat ini, apapun yang menjadi badai di dalam kehidupanmu, percaya kita memiliki Tuhan yang besar. Jauh lebih besar dari persoalan yang kita alami. Yesus lebih besar. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar.
lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan Yesus lebih besar, Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi katakan Yesus lebih besar dengan suara yang lantang. Engkau katakan kepada jiwamu bahwa Yesus lebih besar dari segala-galanya. Engkau katakan kepada rohmu, engkau katakan kepada dagingmu bahwa Yesus lebih besar dari segala-galanya. Yesus lebih besar dari persoalanmu, Yesus lebih besar dari penyakitmu. Dia Allah yang sanggup. Kalau Tuhan ada di dalam engkau, engkau tidak perlu takut. Miliki respon yang benar di hadapan Tuhan. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi katakan Yesus lebih besar, Yesus lebih besar. Kami mau katakan Engkau lebih besar Tuhan. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Yesus, Engkau lebih besar dari segala-galanya. Sungguh kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang selalu ada di setiap musim kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ya rada kasih karena nama syana nama syana nama. Ya rata sikara nama sikara nama syana nama syakara nama sikara karana nama syana nama. Saya berikan waktu beberapa menit. Engkau berdoa kepada Tuhan. Nyatakan imanmu. Nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Saya minta izin sebentar Bu Yola. Jadi tetap dalam hadirat Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Tadi pas disampaikan dari depan pernyataan hadirat Tuhan begitu luar biasa. Tadi Bu Yola juga nyampaikan sebelum kita mau berdoa ya teman-teman. Kalau teman-teman yang saat ini
kayaknya masalah datang numpuk terus, terus seakan-akan nih kayaknya nggak ada jalan buntu, nggak ada jalan yang mau ditempuh lagi. Teman-teman, hari ini Tuhan mau berdoa untuk kasih kekuatan buat kita gitu loh. Ya tadi kalau Bu Yola tadi pas waktu firman disampaikan, ya saya merasa seperti itu gitu. Kok ini ada masalah lagi. Ini sebelum selesai muncul lagi. Kok teman-teman ada yang seperti itu? Mari saat ini kita mau berdoa biar Tuhan kasih kekuatan kelepasan. Ya silakan Bu Yola sama Pak Roy, kita mau berdoa untuk itu. Thank you. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu berdoa agar setiap umat-Mu yang hadir maupun yang tidak hadir malam hari ini Tuhan, yang mengalami tantangan, tekanan hari-hari ini Tuhan, mereka boleh beroleh kekuatan dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kami Tuhan. Biarlah kami boleh Tuhan belajar berserah di dalam kedaulatan Tuhan. Kami adalah buatan tangan-Mu sendiri ya Bapa, yang Engkau tenun dan didik untuk mencapai setiap destiny dan kemuliaan yang Engkau sudah tentukan atas setiap kami Tuhan. Masalah tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Kekurangan tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Karena kami percaya lewat setiap tantangan, tekanan di dalam kehidupan kami, ada Yesus yang kontrol hidup kami. Ada Yesus yang memegang setiap kami. Untuk kami Tuhan dikuatkan, untuk kami Tuhan dimampukan untuk melewati setiap badai hidup yang Engkau izinkan untuk kami alami Tuhan hari-hari ini. Engkau yang akan memberi kami kekuatan, kemampuan menghadapi semua tantangan. Biarlah setiap kami Tuhan mencintai didikan-Mu dan terus merespon dengan benar setiap ujian yang Engkau izinkan untuk kami alami Tuhan. Kami percaya Tuhan gak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan pasti akan menyertai dan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati agar mereka terus punya pengharapan dan iman mereka terus bertumbuh di dalam Engkau. Hamba berdoa ada kekuatan yang dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat ini Tuhan menghadapi tantangan. Oh Tuhan, biarlah Engkau kuatkan Tuhan. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang memberikan kekuatan bagi setiap Tuhan saudara-saudara kami yang mengalami Tuhan. Oh Tuhan, tantangan Tuhan. Biarlah kami, iman kami semakin kuat. Kami terus tertanam di hadapan Engkau Tuhan. Karena kami percaya apapun yang kami alami itu semua mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan kami, kuatkan iman kami, kuatkan jiwa kami, kuatkan roh kami Tuhan. Untuk Tuhan menghadapi tantangan-tantangan di depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan setiap kami dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada host. Amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Thank you Ciola untuk sharing firman Tuhannya. Sungguh sih sangat memberkati. Teman-teman, ini masih ada waktu kan? Aku boleh sharing dikit nggak? Sebenarnya nih sebelum pas aku tahu aku mau nge-host, aku tuh lagi istilahnya kayak lagi ada problem berat dan kayaknya semuanya buntu. Persis banget kayak firman hari ini, aduh rasanya kok kayak ini buntu, itu buntu, mau begini buntu gitu. Dan jujur ya, firman Tuhan hari ini tuh bener-bener kayak ya ampun, aku ditunjuk host tentang tema trusting God gitu. Percaya kedaulatan Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu merencanakan semua yang terbaik. Jadi sampai istilahnya manusia itu cenderung itu ketika ada masalah, bener tuh kata Ciola, itu tuh pasti langsung wah gerasa gerusu tuh mikir gimana ya
cara A, cara B, cara C menurut manusia, menurut pandangan terbaiknya manusia. Begitupun aku juga. Waktu ketika aku mengalami masalah, yang aku cari bukan Tuhan. Yang aku cari adalah gimana nih hikmat secara manusia untuk nyelesain masalah ini. Aku pakai cara A. Cara A udah yakin banget. Pasti bisa selesai. Ternyata Tuhan tutup. Tuhan tutup jalannya. Wah, semakin kaget. Aduh, ini gimana nih? Kok nggak bisa? Kepikiran lagi. Tetap nggak cari Tuhan. Kepikiran lagi nih, cara B. Cara manusia lagi. Tuhan tutup. Sampai akhirnya hari ini tuh sebenarnya kayak nggak mood banget mau pelayanan. Karena kok rasanya semuanya tertutup. Kayak ya ampun, jalannya kok tertutup gitu. Terus sampai rasanya kayak mau nangis juga, kayak yang aduh ini harus gimana ya Tuhan. Akhirnya baru tuh mulai cari Tuhan. Dan akhirnya pas aku dapat yang untuk aku bagiin di Cool, untuk yang aku nge-host, aku sendiri pun tertampar. Maksudnya serahkan setiap perbuatan kita sama Tuhan. Percaya sama Tuhan, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan ingin kita yang punya masalah tetap tenang, dalam tinggal tenang dan tetap percaya terletak kekuatan kita. Kadang kita merasa memang kita udah gak punya kekuatan. Kenapa kita gak punya kekuatan? Karena kita bergantung sama kekuatan kita sendiri. Karena kita percaya sama rencana-rencana kita sendiri. Kita percaya bahwa kita itu hebat. Kita bisa menyelesaikan persoalan kita dengan caranya kita. Padahal kita tuh harus bergantung sama Tuhan. Kita harus percaya kedaulatan Tuhan. Tuhan tuh bisa melakukan lebih dari yang kita pikirkan. Tuhan tuh bisa selesaikan. Kalau Tuhan udah baik bagi kita sebelum-sebelumnya, Tuhan juga pasti tetap akan baik sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Bahkan ketika Tuhan menepati janjinya di kehidupan lama kita, Tuhan pun akan tepati janjinya di kehidupan kita yang kedepannya. Jadi kalau Bapak Ibu juga yang punya masalah, saya pun punya masalah, aku rasa ya ampun bersyukur istilahnya bisa join Cool. Bahkan walaupun hati nggak enak, rasanya kayak nggak mau pelayanan, tapi ternyata ketika aku tetap mau pelayanan, ya udah Tuhan, aku tetap pelayanan gitu. Ternyata diberkati banget dari pas cari materi untuk host, sampai pas dengerin firman Tuhan. Waduh, rasanya itu kayak ya ampun, ini Tuhan kayak bicara sama aku gitu, bicara sama aku secara personal, bahwa jangan gunain kekuatan kita sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Thank you ya Ciola, thank you banget. Sharing firman Tuhannya menguatkan. Udah sampai mewek aku. Coba tisu dulu. Ya kasih tisu dulu. Pakai tisu dulu. Maaf nih ya, hostnya jadi mewek. Wow, puji Tuhan. Mereka, wow, tepuk tangan dulu dong buat kesaksiannya juga, saling konfirmasi semua nih ya, dari awal ya, terus firman Tuhan, terus kesaksian semua, luar biasa, amin. Tadi ada satu ayat yang itu, pujilah Tuhan hai jiwa. Pujilah Tuhan hai jiwa. Kita muji Tuhan lagi ya. Oke, ya Bapak Ibu Saudara, kita sembah Tuhan sekali lagi, amin. Siapa yang mau menyembah Tuhan, coba angkat tangannya sekali lagi, kita mau sembah Tuhan yang sangat baik, luar biasa, masih antusias, amin. Karena ada bilang lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain, amin. 1 jam yang kita dedikasikan malam hari ini buat Tuhan, buat Tuhan itu sangat berharga sekali ya. Waktu yang kita investasikan hari ini adalah ini nilai yang Engkau. Mari kita tutup mata, angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan, lupakan semuanya, walaupun itu jalan buntu, percayalah
Di jalan buntu sekalipun, Tuhan bisa ciptakan jalan keluar. Yusuf buntu Bapak Ibu Saudara, ketika dia dibuang ke sumur. Dia dilempar ke sumur, dia nggak punya apa-apa lagi. Kiri kanan nggak bisa lagi Bapak Ibu Saudara. Tapi Yusuf berlihat ke atas. Ada jalan keluar dari Bapa Surgawi. Ada jalan keluar dari Bapa di Surgawi. Ketika dia difitnah, dituduh, dia punya pengalaman. Tapi Tuhan bisa ciptakan jalan keluar dari situ. Siapa yang bisa melawan? Penguasa. Tapi Yusuf seorang budak, karena ada Tuhan. Pada saat di jalan buntu itu lagi, Tuhan ciptakan lagi jalan keluar. Di dalam penjara pun Tuhan buat dia berhasil. Ketika dia dilupakan di dalam penjara, dia menolong orang lain di dalam penjara. Yang menolong pun melupakan dia, ngalami jalan buntu lagi. Tapi Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk menolong Yusuf. Tuhan buat Firaun bermimpi, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi itu. Tuhan pakai Yusuf untuk mengartikan mimpi itu. Bayangkan terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Dari seorang budak yang mengalami jalan buntu terus, di waktunya Tuhan dia jadi penguasa yang kedua yang luar biasa. Mungkin kita memang mengalami jalan-jalan buntu, tapi percayalah, tetap percaya, di jalan buntu sekalipun ada Tuhan yang sanggup membuka jalan keluar. Di jalan buntu sekalipun, yang hal mustahil sekalipun, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetap angkat tanganmu, berserah sama Tuhan. Tetap sembah Dia, tetap melihat ke atas. Tetap sembah Dia, agungkan Dia. Mari angkat sembah kita, ya ralabatakara masyakara. Ya rana takara nama ya ralabatakara. Ya ralabalabo. Tuhan, Kau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Tiada yang mustahil bagimu. Oh, haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Tiada yang seperti Engkau, ya begitu mengasihiku. Kau Tuhan yang sanggup melawan seluruh kehidupanku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya, ya Tuhanku aja. Kau Tuhan turun tangan, Kau turun tangan Tuhan, yes, memulihkan. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Angkat tanganmu di hadapan yang tinggi. Tuhanku dahsyat, Tuhan kita dahsyat. Kau turun tangan, ya memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Dia mengasihi kita Bapak Ibu Saudara. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Apa menjadi doa kita malam hari dikabulkan sama Tuhan, amin. Semua seru doaku. Tiada yang seperti Kau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, begitu mengasihiku.
Kau Tuhan sanggup melawan, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku, seluruh kehidupan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, aku percaya Tuhanku aja. Dia turun tangan, kau turun percaya dia turun tangan. Yes, memulihkan. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Maka kami berkata-kata malam hari ini, Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Kau turun tangan, memberkatiku. Aku percaya, aku percaya Tuhanku aja. Kau turun tangan Tuhan, oh dia turun tangan, dia turun tangan. Jangan takut, dia turun tangan. Oh aku percaya Tuhan, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang dahsyat. Biarkan musik penyembah Tuhan kita bermasmur bagi Tuhan malam hari ini. Oh kami percaya Tuhan, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang dahsyat. Kami percaya Tuhan campur tangan. Kami percaya, oh, walaupun itu jalan buntu, kami percaya Tuhan sanggup menciptakan jalan keluar. Walaupun itu padang gurun, kami percaya Tuhan sanggup buat itu jadi taman Eden. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh ya karena Tuhan mengasihi kami, karena Tuhan mengasihi kami, Dia menjawab doa kami, Dia menjawab semua masalah kami. Curahkan Tuhan, curahkan Tuhan hadirat-Mu. Ya yang sakit malam ini disembuhkan, yang berbeban berat malam hari ini dipulihkan, dibarui. Ya yang jalan buntu, Tuhan campur tangan. Masalahmu, persoalanmu dijawab sama Tuhan malam hari ini. Oh, yang percaya katakan amin, yang percaya katakan thank you Lord. Ya haleluya, haleluya. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidup. Percaya, oh amin, katakan yes, yes, yes. Kuasa-Mu Tuhan terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Oh, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Berikan lagi, kuasa-Mu terlebih besar. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan yang kita sembah lebih besar dari segalanya. Dia lebih besar dari masalahmu. Yes. Amin, amin, amin. Tak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan pasti menolongku. Tuhan pasti menolongku. Tuhan pasti menolong kita semua. Kuasa-Mu terlebih besar. Terlebih besar. Amin, amin, amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah
Sekali lagi Bapak Ibu dengan lembut saja angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Percaya tidak pernah terlambat, amin. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan, percaya itu. Semua tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya Tuhan menolongmu, menyembuhkanmu. Yes. Yang punya langit dan bumi ini Bapak Ibu Saudara. Yes. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Sambil kita angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan sama-sama. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku, amin. Yes. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita selesai malam hari Bapak Saudara, satu hal yang Tuhan taruh di hati saya malam hari untuk kita semua. Sambil angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, biar perkataan firman Tuhan malam hari ini. Di dalam Ayub bilang, satu kali Ayub mendapat satu pewahyuan dari Tuhan. Dia pikir rencana Tuhan itu gagal. Kenapa? Karena dia berpikir, saya sudah menyembah Tuhan, saya sudah lakukan sudah lakukan semuanya buat Tuhan. Tapi apa yang terjadi dalam hidupnya? Semuanya hancur, dia sakit, istrinya cuekin dia, anak-anaknya meninggal, hartanya hilang, semua teman-temannya pergi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dari seorang yang sangat setia, dari orang yang sangat luar biasa, semua menjauh satu demi satu. Saat dia gak punya apa-apa lagi, mungkin secara manusia dia bisa berpikir hari itu rencana Tuhan pasti gagal. Apa sih gunanya aku menyembah Tuhan? Apa gunanya aku melakukan pelayanan? Apa gunanya aku berkhotbah? Apa gunanya aku melakukan itu semua? Tapi suatu kali Tuhan membuka matanya dan dia melihat bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dia bilang, aku tahu sekarang Tuhan, bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Dia melihat bahwa setelah dia dipulihkan Tuhan berlipat-lipat kembali, dia melihat bagi Tuhan tidak ada namanya jalan buntu, Bapak Ibu Saudara. Bagi Tuhan, selama kita bernapas jangan pernah menyerah. Masih ada masa depan yang lebih baik yang Tuhan kasih buat kita semua. Selama kita masih Tuhan kasih kesempatan, selama itu masih banyak peluang, banyak kesempatan yang dari Tuhan untuk kita semua. Karena itu malam hari ini, kalau engkau hari ini sudah mau menyerah dalam hidupmu, karena engkau melihat jalan buntu, it's okay, gak masalah. Tapi angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar. Tuhan
bisa ciptakan jalan keluar di tengah-tengah kesulitan seperti itu. Karena tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Rencana Tuhan selalu berhasil. Rencana Tuhan selalu penuh dengan damai sejahtera. Dia selalu berkata bahwa masa depan kita di dalamnya penuh dengan kegemilangan, penuh dengan kemenangan. Bahkan Tuhan bilang bahwa kita ini akan menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi berkat buat yang lain. Karena kehidupan kita itu sudah ditetapkan Tuhan menjadi pemenang. Percayakah kita malam hari ini, amin? Percayakah kita Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan menciptakan kita lebih dari pemenang? Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kita mau sekali lagi yuk. Kita bersih sebentar aja buat Tuhan. Kita katakan. Tuhan, Engkau Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi kelemahan kami. Engkau Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi kekurangan kami. Bentar Bapa, sebelum kami menutup doa syafaat pengumuman, sekali lagi Tuhan kami mau nyatakan bahwa Engkau Tuhan kami yang hebat, Engkau Tuhan kami yang tidak pernah gagal. Terima kasih. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu Tuhan selalu Kau tepati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selesai menyembah-Mu Bapa, kami selesai memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Kau di sorga selama-lamanya. Mari semua jemaat kasih Tuhan sama-sama kita katakan amin. Amin, haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu ya. Terima kasih, diberkati ya. Merasa semuanya diberkati, boleh kasih reactionnya ya Bapak Ibu, kasih jempol aja nih. Bagi mereka yang bagi kita yang diberkati, kasih jempolnya ya. Puji Tuhan, haleluya. Oke, sekarang mari kita dengarkan pengumuman. Silakan multimedia. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Yes, I will. Father, you are King over the flood. I will be still, know you, Lord God. When the oceans rise and the flood, say I will soar with you above
terima kasih. Sebelum kita menutup ibadah kali ini, mari kita bersatu dalam doa syafaat yang akan Oh, Erik, sebentar. Ko Hendra boleh dijelasin lebih detail nggak ya soal tanggal 10 Desember? Soalnya tadi slide-nya cuma sebentar banget. Ya, sebelum kita doa syafaat ya teman-teman. Jadi saya mau ingatkan dulu, mungkin tadi tanggal 1 Desember hari Rabu kita ada Kul BBM ya. Kul BBM itu doa dan praise and worship. Jadi spesial berbeda dengan kul-kul yang biasa. Kita fokus untuk doa dan pujian penyembahan ya. Jadi diundang lagi nanti teman-teman, linknya sama hari Itu Jumat 1 Desember kok, ini yang 10 Desember. Iya Jen. Hari 10 Rabu Desember. jam 7.30. Oke. Nah, minggu depannya tanggal 10 Desember kita ada Natal gabungan ya dari Korwil 5. Jadi beberapa kul kita kumpulkan di sini. Jadi nanti banyak sebelum banyak hadiah, banyak permainan, banyak kita fellowship, tapi pujian penyembahan kita mau mengucap syukur. Ya, apa yang kita dapat itu temanya tentang grateful dan joyful. Bagaimana kita mengucap syukur dan kita mau bersuka cita, saudara. Ya, karena penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini, apapun yang kita alamin sepanjang tahun ini kita mengucap syukur ya. Kalau saya tadi juga konfirmasi bahwa hari-hari ini kita Thanksgiving ya, hari-hari Thanksgiving kita banyak mengucap syukur, apapun kondisinya kita mengucap syukur, amin. Jadi tanggal 10 teman-teman jangan lupa join gabungan dari semua kul yang ada di Jumat dan di Korwil 5, ada beberapa kul kita akan gabung semua di situ. Gitu kurang lebih Jen. Ada yang kurang nggak ya? Cukup bawa diri aja, tapi nanti ada dress code. Nanti dress code-nya akan diumumkan di kul masing-masing, jadi pakai baju berwarna deh, bebas-bebas saja, tapi nanti juga ada games, ada pemenang untuk dress code, ada yang lain. Jadi kita bawanya lebih ceria lah, lebih banyak have fun ya, teman-teman. Jadi Ya, Natal bersama ya kok. Ya, jadi saya harap teman-teman gabung ya. Jadi biar kita waktu dan tanggalnya ya, jangan sampai nggak join karena sayang banget. Ya? Kenapa Cimega? Jam 7 malam. Jam 7 malam, iya. Oke. Ya, 7 malam seperti biasa. Ceritanya Pak Hendra sama Ibu Jen mau bagi-bagi hadiah ya tanggal 10. Ya, kita ada hadir ya. Kado. Jadi pinter kelas ya. Jadi kita tukar kado. Jadi tanggal 17-nya kita masih ada kul lagi, tapi kita lebih banyak worship dan perenungan. Di tanggal 17 itu seluruh kegiatan kul akan diliburkan sampai tahun depan, Bapak Ibu. Jadi kita cuma 3 kali lagi nih. Minggu depan kita akan dilayani sama Ibu Rita Arifin ya. Jadi saya undang lagi Bapak Ibu. Saya percaya Ibu Rita Arifin juga sering bawakan di doa fajar. Jadi minggu depan, terus minggu depannya lagi tanggal 10 Natal gabungan ya. Tanggal 17 kita lebih banyak worship dan perenungan. Seperti hari ini saya sangat menikmati sekali pujian penyembahan dan firman yang disampaikan, kesaksian gitu. Jadi sama kita mau renang supaya kita dapat kekuatan, saudara ya. Handphone aja dicas sehari sekali gitu loh. Kita ini harus jangan seminggu sekali. Semakin sering kita cas, kita semakin kuat. Amin. Oke. Terima kasih. Kembali ke host. Doa syafaat Bu Febe ya. Silakan. Liburnya setahun Bu Foni ya. Iya, kelamaan. Cak center kelamaan jadi lupa. Ya. Febe ada? Ya, ada hadir. Oke. Ya, silakan kita mau satukan hati. Saudara. Hari ini luar biasa. Saya juga terberkati. Sekarang kita doa syafaat. Yuk, kita sepakat, kita menyatukan iman kita untuk doa syafaat. Haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kul malam ini Tuhan. Terima kasih atas hadirat-Mu. Terima kasih atas pemulihan-Mu. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu Tuhan. Untuk kami masing-masing Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk Ibu Yola Tuhan. Yang telah memberitakan firman-Mu Tuhan. Yang Engkau sampaikan melalui Ibu Yola Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kesaksian hidup Ibu Lani Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan, semua yang baik dari Engkau, Tuhan, akan Kau tambahkan, Tuhan, kepada mereka masing-masing, kepada Ibu Yola dan Ibu Lani, Tuhan. Tuhan, perlebar kapasitas mereka, Tuhan Yesus, pelayanan mereka, urapi mereka lebih lagi, pakai hidup mereka lebih lagi, Tuhan Yesus, untuk memperlebar kerajaan-Mu dan hanya untuk kemuliaan-Mu saja, Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, untuk yang bertugas malam ini,
untuk Erik, untuk Caca, untuk Bang Yes. Oloan, untuk Ronald, Ervin, Yohanes, untuk Samuel. Tuhan, kiranya kasih setiamu Tuhan, penyertaanmu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, dan biarlah Tuhan pelayanan kami malam ini Tuhan menyenangkanmu Tuhan, dan biarlah menjadi dupa yang harum Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Bapa Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, tempat Tuhan di mana kami tinggal, tempat di mana kami mencari nafkah, tempat di mana kami sekolah, tempat kami di mana kami berkeluarga, di mana kami hidup. Tuhan, kami berdoa untuk Jakarta Tuhan, untuk Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Amin. Kami perkatakan Tuhan, Engkau yang pegang kendali Tuhan Amin. atas semua yang terjadi di Indonesia Tuhan, baik politiknya Tuhan Yesus, ekonominya, Yes. keuangannya Tuhan, rakyatnya, alamnya, bahkan cuacanya Tuhan Yesus. Amin. Engkau yang berkati juga Amin. Tuhan Dalam nama para Yesus. pemimpin-pemimpin negeri kami Tuhan Yesus, dari Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Ma'amin Tuhan Yesus, sampai pemegang kekuasaan tertinggi terendah Tuhan di RT, di RW, Yes, Lord. bersama keluarga-keluarga mereka Tuhan. Biarlah Amin. Tuhan berikan mereka roh takut akan Engkau Tuhan Yesus, Amin. sehingga Tuhan apa yang mereka putuskan, apapun langkah politik mereka Tuhan, apapun keputusan yang mereka ambil itu berkenan kepadamu dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi Tuhan Yesus, sesuai dengan Amin. kehendak-Mu Tuhan. Berikan Tuhan mereka hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan daripada Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk penyebaran COVID Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Indonesia menanganinya dengan sangat baik. Kami bersyukur karena Engkau yang turut bekerja Tuhan dengan Yes, Lord. dengan apa yang Amin. terjadi di Indonesia Amin. Tuhan. Dan menurut berita saat ini ada varian baru COVID sedikit naik. Tuhan, kami perkatakan Tuhan, kami sepakat Tuhan, Engkau tetap akan terus menutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu Amin. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, kami usir dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa, roh ketakutan atas COVID Tuhan, Yes. karena Dalam Tuhan nama yang Yesus. kami sembah jauh lebih berkuasa dari COVID. Kami juga tak henti-hentinya Tuhan memohon pengampunan atas Indonesia Tuhan, Yes, Lord. kiranya belas kasihan Tuhan turun atas Indonesia, biarlah Amin. hanya Engkau Tuhan yang pegang kendali atas pandemi ini, atas seluruh yang terjadi di Indonesia. Kami perkatakan Tuhan, kesembuhan massal terjadi Tuhan, Amin. karena Tuhan, Engkau Tuhan sesungguhnya Tuhan yang menjadi penjaga Tuhan atas negeri kami Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, kami juga perkatakan biarlah ada roh pertobatan Tuhan, roh pemulihan, roh damai Amin. sejahtera Tuhan, roh sukacita, roh ketertiban Tuhan, roh takut Amin. akan Engkau dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama turun Yesus. memenuhi bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, sampai ke desa-desa, sampai di kampung-kampung. Kuasa-Mu terus bekerja Tuhan Amin. atas kami semua rakyat Amin. Indonesia Amin. Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk senior pastor kami Tuhan, Bapak Niko Noto Harjo Tuhan beserta keluarga, dan Bapak Yanto Simko Putra Tuhan beserta keluarga Tuhan sebagai gembala CK7 Tuhan. Tuhan, Ya. biarlah Tuhan urapan Tuhan selalu melingkupi mereka berdua Tuhan, api kemuliaan Tuhan tidak pernah padam atas mereka semua Amin. Tuhan. Hikmat kebijaksanaan dari Engkau selalu menyertai setiap langkah hidup mereka dalam memimpin, dalam membimbing gereja kami, dan biarlah nama-Mu dimuliakan, diagung-agungkan melalui pelayanan dan pekerjaan mereka. Amin. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk tim leader pool kami ini Tuhan, mulai dari Gembala Kohendra, wagemnya Jen dan Yoh, Sekretaris Cinat, Bendahara Cisusan, Tuhan, biarlah kami berdoa Tuhan, urapan, perlindungan, penyertaan kasih Tuhan selalu menyertai mereka, biarlah mereka mampu membawa kul kami ini Tuhan menjadi komunitas yang berbuah, yang berdampak, bahkan mampu menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan, untuk membawa mereka kembali kepadamu Tuhan. Engkau berkati Tuhan pekerjaan mereka Tuhan, apapun yang mereka lakukan, keluarga mereka, kesehatan mereka Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kami semua Tuhan yang hadir malam ini Tuhan, dan mungkin belum beberapa yang mungkin tidak sempat hadir malam ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah Tuhan setelah ibadah ini selesai Tuhan,
Kami percaya, kami meminta Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan tetap ada memenuhi hati kami, memenuhi pikiran kami. Biarlah Roh Kudus tetap ada Tuhan, memenuhi jiwa kami. Sehingga kami semua Tuhan, tanpa terkecuali Tuhan, berbuah dan berdampak Tuhan. Biarlah kami semua yang hadir malam ini Tuhan, menjadi terang, menjadi garam Tuhan. Amin. Di lingkungan kami masing-masing Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, entah di keluarga kami, di pekerjaan kami, pergaulan kami. Biarlah Tuhan Engkau yang disenangkan Tuhan lewat tingkah laku dan cara hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, saudara jika ada yang sakit, mari taruh tangan di tempat yang sakit, kita berdoa sama-sama yuk. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau Allah yang kami percaya, kami perkatakan Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang kami sembah adalah penyembuh, Engkau adalah tabib kami yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit Engkau mampu sembuhkan. Jika sakit ini karena dosa Tuhan, dengan kerendahan hati Tuhan, ampunilah kami Tuhan, kami mohon ampun Tuhan atas segala kesalahan kami. Tuhan, kami tahu Tuhan, tubuh kami ini diciptakan oleh Engkau, tubuh kami ini milik Engkau. Kami kembalikan Tuhan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kiranya Tuhan, Engkau Tuhan memberikan kami kelegaan Tuhan. Bagi kami Tuhan, di antara kami jika ada yang berbeban berat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau menjawab semua doa-doa kami Tuhan. Dan memberikan kami mujizat, jalan keluar untuk setiap masalah kami Tuhan Yesus, baik di pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah apapun Tuhan Yesus. Engkau Tuhan penolong kami yang ajaib, Engkau adalah sumber penghiburan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu besar saat kami lemah Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk terus-menerus mengandalkan dan percaya kepadamu Tuhan. Walaupun mungkin Engkau belum menjawab doa kami, tapi kami mau tetap percaya dan tetap menjalani firman-Mu Tuhan. Apapun Tuhan Yesus, kondisi kami Tuhan Yesus. Ajarkan kami Tuhan untuk tidak protes Tuhan, tapi tidak bersungut-sungut Tuhan, tapi biarlah kami menikmati Tuhan prosesnya bersama dengan Engkau, karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang berjalan bersama kami, Engkau menggendong kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah pencipta langit dan bumi Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan Yesus jauh lebih luas dan lebih dalam dari samudra Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga bersyukur atas Noel Tuhan yang ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih atas mujizat kesembuhan atas penyakit asam lambungnya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan nyata atas Noel, begitu juga nyata atas setiap kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga Tuhan atas beasiswa dari Jakarta yang telah Noel terima. Terima kasih atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan dalam untuk kehidupan Noel, dan biarlah Noel makin bersinar menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun dia berada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas malam ini Tuhan, atas semua kebaikan dan anugerah-Mu, atas semua kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar doa-doa kami, dan kami percaya segala pujian penyembahan yang kami naikkan itu Engkau disenangkan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, kita mau terima doa berkat. Mari angkat tangan kita mau terima doa berkat. Terima berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya dan telah menerima berkat, katakan amin, amin, amin. Terima kasih.